Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu Yezia Channel. Terlebih dalam program yaitu Renungan Kristen, di mana sama-sama kita akan belajar, kita akan sharing firman Tuhan bersama-sama dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapkan hati kita, terlebih siapkan Alkitab kita. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, dukung terus channel pelayanan dari channel ini dengan cara subscribe, lalu kasih like-nya, dan sharekan video ini kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bahkan keluarga besar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oke, saya tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Doa saya Bapak Ibu agar selalu sehat, kuat, dan terus dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Oke, bersama kembali dengan saya, yaitu Evangelis Maximilian Alexander Dio STH, dalam yaitu channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel. Dan sama-sama Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan, kita satukan hati kita datang sama Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kalau di saat yang terindah ini, kesempatan yang terindah ini Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Terlebih sahabat-sahabat jemaat-jemaat Bapak Ibu yang menyaksikan video ini Tuhan, kami percaya bukanlah suatu kebetulan, tapi suatu rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara bagi setiap kami. Berikan hati kami hati seorang murid yang mau diajar, dididik, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat kuasa gelap Tuhan lepaskan, yang beban berat Tuhan berikan kekuatan, yang butuh pengharapan Tuhan pasti berikan pengharapan, bahkan mujizat, jalan keluar atas hidupannya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, berkati urapi lidah bibir hamba-Mu ini, biar menjadi kemuliaan-Mu, hanya isi hati-Mu yang disampaikan kepada umat-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita. Pada kesempatan yang terindah ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu terambil dari Lukas 6 ayat ke-27. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Nah, yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lukas 6 ayat 27. Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang, dengan penuh keyakinan. Kita baca Lukas 6 ayat 27. 1, 2, 3, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi ayat 27, sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang terindah ini, saya bersama dengan Yezia Channel pada episode kali ini akan membahas satu renungan, satu tema firman Tuhan yang menarik, yang saya sudah pelajari, saya renungkan. Tuhan kasih hikmat kepada saya. Apa? Pak Pendeta, tema firman Tuhan hari ini. Tema saya yaitu, kenapa aku harus mengampuni musuhku? Boleh dibilang apa Bapak Ibu? Kenapa aku harus mengampuni musuhku? Puji Tuhan, kita terambil dari Lukas 6 ayat 27, di mana pada konteks ini Tuhan Yesus sedang mengajar kepada setiap orang yang ada, yang datang dalam pertemuan pengajaran yang Yesus ajarkan.
kepada setiap orang-orang, di mana bahwa mereka harus mengasihi musuh mereka. Mereka harus berbuat baik kepada setiap orang yang melakukan kejahatan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus ingin berkata bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada musuhmu. Bahkan di ayat 28 mintalah berkat kepada musuhmu dan berdoalah bagi sesamamu yang menyakiti hatimu. Kurang lebih seperti itu. Dan saya mau bilang Pak Bu, bahwa di Lukas 6 ayat 27, 28 sampai seterusnya ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada setiap orang yang hadir, yang beribadah, yang mendengarkan perkataan khotbah dari Yesus ini, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita, atau kita harus mengasihi kepada setiap orang yang menyakiti hati kita, yang membuat kita sedih gundah gulana. Amin. Nah, sebelum saya masuk tema, sebelum saya masuk materinya lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat YZ Channel yang dikasihi Tuhan. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak arti kata mengampuni? Saya ingin tanya, ada yang tahu nggak, paham nggak sih, apa sih itu mengampuni? Banyak kan orang Kristen bilang, kamu harus ngampunin musuhmu, kamu harus mengampuni orang tuamu, kamu harus mengampuni pasanganmu, istrimu, suamimu. Tapi saudara saya tahu nggak mengampuni itu apa sih artinya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa? Memaafkan. Betul. Apa lagi? Mengampuni. Oke, Bapak Ibu catat, kita sama-sama belajar. Yang siap belajar katakan, saya siap belajar firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu catat, etimologi atau pengertian dari kata mengampuni itu apa sih? Sering orang kan bilang, berkata mengampuni, kamu harus mengampuni, kamu harus mengampuni. Itu harus tahu. Oke, saya catat, kata mengampuni mempunyai arti bahwa gini, mengampuni adalah sebuah tindakan memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti hati kita dan melupakannya. Sekali lagi, mengampuni adalah sebuah tindakan memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti hati kita dan melupakan. Jadi kalau saudara dan saya, pengertian mengampuni bahwa kita memaafkan kesalahan orang yang sudah menyakiti hati kita, membuat hati kita sedih, dan gak cuma hanya memaafkan saja, tapi melupakan. Contoh, misal nih, yang para istri, ibu-ibu, ya kan? Bu, dengar saya. Kalau engkau mengampuni suamimu, misalnya suamimu melakukan perselingkuhan, selingkuh sama wewe gombel. Kalau engkau mengampuni, engkau harus memaafkan dia. Ketika dia datang minta ampun, minta maaf, engkau harus memaafkan dia. Tapi kalau mengampuni, gak cuma memaafkan doang. Dan melupakan. Jadi ketika suatu hari nanti suamimu melakukan kesalahan, jangan kau ungkit-ungkit lagi, Bu. Betul nggak? Betul kan? Misal contoh, kalau lagi jalan di mall gitu kan, suami nggak lihat cewek cantik gitu kan, nggak lihat, dia cuma lihat kayak misalnya sepatu Skechers gitu kan, bagus, tapi di situ ada SPG-nya gitu kan. Nah, SPG-nya cantik. Nah, jangan Mbak Ibu langsung bilang ini, kamu itu yang mata kamu tuh ngeliatin cewek cantikmu. Aku sudah trauma, kamu sudah menyakiti aku 2 tahun yang lalu. Ini sama saja saudara saya, Bapak Ibu, saya mau bilang itu nggak mengampuni. Itu masih terus diingat. Jadi kalau saya mau bilang, Pak, mengampuni adalah kita memaafkan kesalahan orang lain dan juga kita melupakan kesalahan tersebut. Artinya kesalahan di masa lalu nggak pernah kita akan ungkit. Tutup dan kita maju menatap masa depan. Yang setuju katakan amin. Itu pengertian mengampuni. Sekarang kita akan belajar, kenapa sih Pak Pendeta, kenapa sih pastor,
Kenapa sih Pak Max? Kenapa Kak Max? Kita orang Kristen tuh harus mengampuni musuh kita. Ini pertanyaan yang sering ditanya. Padahal dia udah sakitin hati saya, Pak. Dia udah tega sama saya, Pak. Dia udah selingkuh, Pak. Masa saya harus mengampuni dia, Pak? Enak aja. Enak betul dia hidupnya. Betul nggak? Iya kan? Saya mau bilang, Pak, sekalipun itu musuhmu, engkau tetap harus mengampuninya. Ya, setuju, katakan amin. Nah, kita akan belajar kenapa kita harus mengampuni musuh kita. Oke, yang pertama, Bapak Ibu buka di Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Katakan Tuhan Yesus baik. Tandai yang tadi Lukas 6 ayat 27. Kita buka Matius 6 ayat 14 dan 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, jadi yang pertama saya dapatkan, kenapa kita harus mengampuni musuh kita, kenapa kita harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan sama kita, orang yang menyakiti hati kita. Saya mau bilang, Pak Bu, yang pertama dari Matius 6 ayat 14 dan 15 saya renungkan, saya dapat hikmat bahwa mengampuni adalah dasar iman Kristen. Sama-sama katakan mengampuni adalah dasar dari iman Kristen. Oke, kenapa Pak Pendeta dari Matius 6 ayat 14 dan 15? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu simak, Bapak Ibu renungkan Matius 6 ayat 14 dan 15, di perikopnya adalah tentang berbicara hal berdoa. Setuju? Makanya Bapa kami yang di surga, itu di Matius 6 ayat 14. Itu hal berdoa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan. Tetapi Bapak Ibu lihat di flashback, di pasal sebelumnya, di pasal Matius 5, Tuhan Yesus berkata sedang berbicara tentang hukum Taurat. Coba Bapak Ibu lihat, Matius 5, coba cek. Perikopnya apa? Coba tentang apa? Hukum Taurat. Artinya gini Pak Bu, hukum Taurat itu bagi bangsa Israel adalah dasar atau pengakuan iman dari umat Israel, bangsa Yahudi pada zaman itu. Nah, jadi saya mau tarik gini, kalau pada zaman Yesus saja sudah di Taurat sudah dibilang engkau harus mengampuni orang yang bersalah, karena Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saya mau bilang Pak, di zaman perjanjian baru, sesudah Yesus mati bagi kita semua, saya mau bilang Pak, mengampuni ini juga menjadi dasar iman bagi orang Kristen. Amin. Saya mau bilang Pak, bahwa dasar pengajaran, dasar iman, dasar pengakuan iman orang Kristen adalah apa? Kasih. Betul nggak? Kasih. Makanya firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu lanjutannya apa? Kasihilah sesamamu. Artinya Tuhan Yesus ingin bilang gini, bahwa dasar hukum yang terutama, dasar pengajaran, dasar iman orang Kristen adalah tentang kasih. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya, KTP-mu Kristen, imanmu sama Yesus, engkau mengakui bahwa engkau pengikut Kristus, saya mau bilang, engkau dan aku harus punya kasih atas hidupmu. Amin. Terutama bukan hanya cuma bulan Februari seperti ini, Valentine doang. Tapi seluruh hidupmu, seluruh kehidupanmu engkau harus punya kasih. Nah, aplikasinya, bukti engkau sudah mengasihi orang apa? Bukti engkau mengasihi seseorang apa? Engkau dan aku apa? Mengampuni. Betul? Iya. Saya mau bilang Pak, banyak orang di luar sana bilang, Pak Pendeta saya sayang sama dia. Gitu kan. Yang istri-istri ngomong, Pak Pendeta saya sayang sama suami saya. Tapi ketika disuruh, Bu, ampuni ya suamimu yang udah selingkuhi engkau, yang misalnya udah tidur sama cewek lain, gitu kan. Ada jemaat, ada orang juga bisa
suaminya tidurin 45 cewek gitu kan, lebih. Ampun nih, Pak Pendeta enak banget ngomongnya Pak Pendeta. Nggak segampang itu Pak Pendeta. Emang saya pikir apaan Pak Pendeta? Dia udah asik-asik di luar, udah asik-asik sama cewek lain, saya tinggal nerima bekasnya gitu. Betul nggak? Betul nggak? Saya sering ketemu begitu masalahnya jemaat. Enak aja Pak Pendeta ngomong harus mengampuni suami saya. Gak sudi saya Pak Pendeta. Gitu kan. Saya mau bilang Pak, banyak orang Kristen seperti itu. Ngomong saya I love you Jesus, gitu kan, nyanyi di gereja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Di gereja nangis. Meskipun badai silih berganti. Betul nggak? Kalau lagi pujian dalam Yesus kita bersaudara, gitu kan. Tapi ketika pulang dari rumah ketemu suamimu, engkau nggak mau ngampunin. Saya mau bilang Pak, itu sama aja bohong Bu. Pak, Bu, itu sama aja engkau munafik. Betul nggak? Saya tahu Pak, Bu, memang berat untuk kita mengampuni. Berat, susah untuk kita mengampuni. Kalau cuman ngomong saya mengampuni, gampang. Teorinya is good. Itu bisa. Tapi prakteknya, susah. Saya tahu. Tapi saya mau bilang Pak, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat Yizia Channel yang saya kasihi, saya cintai, bahwa ketika kita mengaku kita pengikut Kristus, ketika kita berKTP Kristen, ketika kita rajin gereja, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita melalui lidah bibir kita mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat atas kehidupan kita, saya mau bilang, engkau dan aku suka gak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, senang nggak senang, Bapak Ibu dan saya harus punya kasih. Dan bukti nyatanya apa? Engkau harus mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Jadi hari ini saya berharap, saya doa Bapak Ibu mengasihi saudaramu, mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni keluargamu, mengampuni sahabatmu, mengampuni teman-teman, bahkan mengampuni musuhmu. Amin. Karena kenapa? Karena mengampuni adalah dasar pengajaran, dasar iman Kristen. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni adalah dasar iman dalam Kristen. Amin. Haleluya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu buka Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Efesus 4 ayat 32. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan apa? Saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, puji Tuhan. Jadi yang kedua dari Efesus 4 ayat 32 ini saya pelajari, saya renungkan. Orang Kristen kenapa harus mengampuni? Karena mengampuni adalah bukti engkau sudah hidup dalam pertobatan. Sekali lagi apa? Mengampuni adalah bukti engkau sudah hidup dalam pertobatan. Dalam Efesus 4 ini kalau Bapak Ibu baca, sekali lagi saya selalu mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat Yizia Channel, itu apa? Baca firman Tuhan itu berdasarkan konteks, perikopnya dilihat. Cerita sebelumnya apa, cerita sesungguhnya apa, dia lagi di mana. Nah, kalau Bapak Ibu pelajari di Efesus 4 ayat 32, terutama Efesus itu di mana Paulus sedang mengajar bagaimana jemaat Efesus sedang mengalami perpecahan satu dengan yang lain.
gitu kan, perpecahan, perbedaan. Nah, Paulus ingin mengajak bahwa jemaat Efesus, ayo, engkau harus saling mengasihi, saling mengampuni. Makanya di perikopnya di judul ini tegas, Paulus bilang apa? Perikopnya apa? Manusia baru. Jadi secara nggak langsung bahwa Paulus ingin berkata begini, kalau engkau dan aku sudah bilang manusia baru, sudah jadi manusia yang hidup baru, engkau dan aku harus dibuktikan dengan cara engkau harus mengampuni. Hidupmu harus saling mengasihi, hidupmu harus penuh dengan mesra, gitu. Jadi saya mau bilang yang kedua saya dapatkan, bahwa ketika kita mengampuni, kenapa kita jadi orang Kristen harus mengampuni? Karena saya mau bilang yang kedua, karena mengampuni adalah bukti engkau sudah hidup dalam pertobatan. Sekali lagi apa? Bukti engkau sudah hidup dalam pertobatan. Amin. Seperti yang sebelumnya saya bilang, bahwa bagi saya, bagi Tuhan, terutama firman Tuhan bilang ini, percuma engkau bilang nyanyi ku mau cinta Yesus, gitu kan. Engkau sudah berbilang, Tuhan aku bertobat, aku janji untuk hidup dalam kekudusan, gitu. Tapi engkau dan aku ketika ketemu saudaramu, ketika ketemu suamimu, istrimu, engkau nggak mengampuni, itu bohong. Berarti engkau nggak 100% hidup dalam pertobatan. Amin. Kalau engkau dan aku harus hidup dalam 100% pertobatan, minimal Bapak Ibu, ketika kita sudah mau berjuang untuk hidup dalam pertobatan, saya mau bilang, Pak, engkau ada kemauan untuk mengampuni dia. Halo, saya ngomong nih. Kalau engkau dan aku sudah mau hidup, ambil komitmen hidup dalam pertobatan, setidaknya engkau sudah apa? Ambil keputusan, ambil tindakan untuk belajar mengampuni dia. Sekali lagi saya bilang, Pak, Bu, memang saya sebagai hamba Tuhan tidak memungkiri, tidak janji palsu gitu, bahwa memang mengampuni kalau secara teori omongan gampang, tapi secara secara prakteknya susah. Tetapi saya mau bilang, Tuhan Yesus, Tuhan itu pengen lihat hati kita. Ada nggak sih kemauan untuk mengampuni? Betul nggak? Misal contoh, kalau engkau udah ambil keputusan, Tuhan, saya mau bertobat, ditandai dengan apa? Engkau mengampuni apa? Contoh, ketemu sama musuhmu, ya kan? Sama si B gitu kan di gereja. Kau udah lihat dari jauh. Kalau engkau sudah hidup dalam pertobatan, kau akan belajar apa? Minimal engkau nggak kabur, betul nggak? Dia udah jauh. Aduh, maaf ya saya sebutin nama aja. Contoh ini contoh. Misalnya si Butet, Butet lagi di gereja. Gue ketemu lagi. Dia udah ngambil shopping kue. Gitu kan. Kalau engkau sudah mengampuni dia, engkau nggak akan kabur. Engkau akan datang, masuk, ketemu dia. Minimal kalau pertama kali kau masih belajar, mungkin buang muka dikit. Tapi setidaknya engkau sudah masuk, gitu kan. Engkau nggak lari dari dia. Lalu selanjutnya ketemu lagi sama dia. Boleh apa? Senyum. Ketika pas-pasan sama si Butet, senyum. Nah, butuh proses terus lagi. Apa? Ketika sama ketemu dia, shalom. Mantap. Kayak gitu. Amin. Saya mau bilang, Pak, saya mau bilang, Bu, kalau engkau mengampuni, engkau sedang menunjukkan engkau hidup dalam pertobatan. Makanya saya bilang, saya selalu melayani, saya selalu ngomong sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Banyak teman-teman rekan-rekan saya, ketika ngadain doa pelepasan, doain jemaat, melayani, banyak orang yang terikat gak mengampuni, gak bertobat ketika dia gak mengampuni. Betul. Makanya saya bilang, kalau kau udah hidup dalam pertobatan, engkau sudah hidup dalam kasih Tuhan, engkau janji sama Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, saya mau bilang, Pak Bu, engkau belajar mengampuni. Sekeras apapun, sejahat apapun teman-temanmu menyakiti engkau, sejahat apapun pasanganmu menyakiti engkau, sejahat apapun, sesadis apapun suamimu menyakiti engkau, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, kalau engkau sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, engkau dan aku harus hidup mengampuni.
Amin. Yang setuju katakan puji Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa orang Kristen harus mengampuni? Karena mengampuni adalah bukti engkau sudah bertobat. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, Pak, engkau bohong kalau engkau bilang, aku cinta Yesus. Pak Pendeta, saya sudah bertobat, Pak Pendeta. Tapi kalau engkau nggak mengampuni musuh, engkau nggak mengampuni orang yang menyakiti hati, engkau nggak mengampuni sesamamu, percuma. Amin. Ya. Jadi yang kedua apa? Mengampuni adalah bukti engkau sudah bertobat. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Jemaat itu senang kata yang terakhir. Oke. Bapak Ibu buka. Yang ketiga yang saya pelajari, kenapa kita harus mengampuni? Saya renungkan, mengampuni adalah pintu berkat bagi kita. Itu berkatnya apa? Yang pertama, tadi yang kita udah baca poin pertama, Matius 6 ayat 14 dan 15. Di mana apa? Berkat Tuhan mengampuni kita. Jadi saudara dan saya mau bilang gini, Pak, Bu, kalau kita mengampuni musuh kita mengampuni sesama kita. Pak, kalau engkau mengampuni istrimu. Bu, kalau engkau mengampuni suamimu. Pak, Bu, kalau engkau mengampuni saudaramu, orang tuamu, mertuamu, mantumu. Saya mau bilang, itu adalah menuju pintu berkat bagi Tuhan atas hidupan kita. Minimal yang pertama apa? Yang paling besar dalam hidupmu, Tuhan mengampuni engkau. Itu adalah hal yang terindah dari antara berkat yang lain. Iya, Tuhan mengampuni dosamu. Kata firman Tuhan, bagaimana kau mau dosamu mau diampuni Tuhan kalau engkau sendiri nggak mengampuni dosa sesamamu. Betul? Kalau engkau mau diampuni, engkau harus mengampuni orang dulu. Jadi kalau Bapak Ibu mau diampuni dosamu sama Tuhan, engkau harus mengampuni sesama. Itu udah satu paket yang nggak bisa terpisahkan. Makanya saya bilang, Pak, berkat Tuhan itu indah bagi kita. Itu yang pertama. Jadi berkat Tuhan dalam pengampunan apa? Dosa kita diampuni. Lalu yang kedua, Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Bapak Ibu catat aja. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Berkatnya apa kalau kita mengampuni? Jadi mengampuni adalah pintu berkat, pintu utama untuk masuk berkat. Nah, saya mau bilang, Pak, ketika kita mengampuni dari Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2, apa? Doa kita dijawab Tuhan. Halo? Iya. Di Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2 ini, kalau Bapak Ibu buka, bilang apa? Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengarkan setiap doa kita. Tetapi ada penghambat antara engkau dan aku, kata Tuhan. Apa? Ialah kejahatan. Jadi saya mau bilang, Pak, manusia secara nggak langsung, kita orang Kristen secara nggak sadar bahwa apa? Sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Hal yang simpel, mengampuni. Engkau dendam. Makanya banyak orang Kristen saya layanin, Anda orang percaya saya layanin, banyak doanya nggak dijawab Tuhan. Banyak doa yang nggak dijawab, kerinduannya nggak dijawab Tuhan. Setelah saya korek, saya konseling gitu kan, ternyata apa? Punya dendam. Banyak orang jemaat, anak-anak Tuhan, saya layanin, sakit, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, gitu kan. Tapi ketika konseling, saya tanya, saya kasih firman, akhirnya apa? Dia ngaku, akhirnya sembuh. Makanya saya bilang, Pak, banyak kita nggak sadar doa kita nggak dijawab Tuhan. Karena kenapa? Secara nggak langsung kita sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Apa? Kita dendam. Engkau dendam sama suamimu, engkau dendam sama istrimu, engkau dendam sama mertuamu, engkau dendam sama anakmu, sama saudaramu, sama mantumu, dan segala macam. Bagaimana Tuhan mau jawab doa kita kalau kita masih jahat? Dosa kita menjadi penghalang buat doa dan kita sama Tuhan. Dosa kita, kejahatan kita, kekejian kita, itu menjadi penghalang engkau menerima berkat Tuhan. Amin. Saya mau bilang, Pak Bu, kalau engkau mau terima berkat Tuhan di tahun 2021 ini,
engkau harus mengasihi sesamamu. Dengan cara apa? Engkau harus mengampuni. Suka nggak suka, terima nggak terima, mau nggak mau, engkau harus berjuang mengampuni. Memang butuh proses, butuh waktu, tapi engkau harus mengampuni. Amin. Jadi berkatnya apa? Doamu dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, doa berkat apa yang Tuhan kasih ketika kita mengampuni? Saya renungkan Pak Bu, saya dapat hikmat sama Tuhan. Coba buka 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Iya, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sekali lagi, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Nah, Bapak Ibu garis bawahi kata burung gagak. Nah, di sini dimana Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Elia di tepi sungai Kerit, di mana dia sedang butuh pertolongan, dia berseru kepada Tuhan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya itu kan, bahwa Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengatakan bahwa burung gagak Tuhan perintahkan untuk memberkati Elia. Saya dapatkan gini Pak, saya jujur dapat hikmat ini waktu saya lagi mandi, saya renungkan firman Tuhan. Tuhan kasih hikmat gini, coba kamu cari, saya nggak tahu sebenarnya, coba kamu cari konteks tradisi orang Yahudi terhadap burung gagak. Kenapa Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberkati Elia, kasih makanan, kasih roti? Kenapa nggak burung merpati? Kan kalau Bapak Ibu baca, kalau Bapak Ibu kritis, kan di Kejadian Tuhan kasih burung merpati untuk membawa daun zaitun, ya kan? Kenapa nggak burung Raja Wali gitu kan? Kenapa harus burung gagak? Bapak Ibu, saya dapat, ketika saya selesai mandi, saya dapat ini berkat yang Tuhan kasih. Ini jadi hikmat buat saudara dan saya, buat kita, saya dan Bapak Ibu. Ketika kita mengampuni, saya mau bilang Pak, yang ketiga, Tuhan bisa pakai musuh kita untuk memberkati hidup kita. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai musuh kita untuk memberkati hidup kita. Halo? Betul. Saya pelajari, burung gagak kenapa? Kenapa harus burung gagak yang berkatin Elia, yang tolong Elia? Saya pelajari dalam tradisi Yahudi, bangsa Yahudi, burung gagak adalah burung yang dianggap oleh bangsa Israel burung najis. Sekali lagi ya, burung yang najis. Itu pertama. Yang kedua, burung yang membawa kesialan atas bangsa Israel. Yang ketiga, yang pasti burung yang apa? Yang menyakiti bangsa Israel. Dalam apa? Mungkin kesialan menghancurkan bangsa Israel. Saya mau bilang Pak, tapi Tuhan perintahkan, Tuhan gunakan burung gagak untuk berkatin Eli. Artinya gini gambarannya, saya dapatkan hikmat. Tuhan bisa pakai musuhmu, musuh kita, untuk berkatin hidup kita. Tuhan bisa pakai musuh kita untuk menolong engkau dan aku di saat kritis. Pak Pendeta, gimana caranya? Kok bisa? Saya nggak tahu, tapi itu yang Tuhan ajarkan. Firman Tuhan ini yang Tuhan kasih kepada saya hikmat. Jadi saya mau bilang Pak Bu, Jemaat Yezia channel gitu kan, saya mau bilang, engkau dan aku harus mengampuni. Karena kenapa? Kalau mengampuni itu pintu berkat buat engkau, pintu berkat buat keluarga. Tuhan bisa kirim berkat lewat siapa saja, termasuk orang yang menyakiti hati. Saya ngomong begini kenapa Pak Bu? Saya udah mengalami. Dulu banget ada orang yang menyakiti hati saya. Ada orang yang mengkhianati saya. Pokoknya sakit deh saya. Saya tutup ya Pak. Saya sakit. Tiba-tiba saya doa. Ya biasa aja doa, biasa nggak? Saya doa khusus buat dia. Tuhan ngomong sama saya. Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan ngomong di hati, bukan ngomong odin. Kamu harus ampunin dia. Kalau kamu ampunin dia, lihat aku berperkara atas dirimu lewat dia. Oh bener Pak Bu. Waduh. Saya sebagai hamba Tuhan nurut. Saya ampunin dia. Ternyata Bapak Ibu, nggak lama kemudian
Di saat papa saya meninggal, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas kehidupan saya. Sehingga saya diangkat Tuhan untuk terima berkat yang besar. Lewat siapa? Orang yang udah nyakitin hati saya. Betul, orang yang udah nyakitin hati saya. Dan saya belajar, oh iya, saya harus mengampuni. Kenapa? Yang ketiga, karena mengampuni pintu berkat bagi setiap kita. Kita nggak tahu Tuhan kasih berkat lewat siapa. Nggak selalu Tuhan kasih berkat lewat orang baik atau orang yang mengasihi. Tapi Tuhan bisa berkatin kita lewat orang yang mengutuk kita. Kesimpulannya, saya bilang Pak, mengampuni itu susah. Kalau secara bicara itu gampang, tapi prakteknya susah. Tapi saya mau bilang, kalau Bapak Ibu dan saya berjuang, berusaha, ambil komitmen untuk mengampuni, saya mau bilang, engkau sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika engkau sudah jadi pelaku firman Tuhan, engkau akan lihat berkat perkara yang Tuhan sediakan atas hidupmu. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat Yizia Channel, kita telah belajar firman Tuhan. Dan dalam episode kali ini berdoa, tetapi saya mengajak Bapak Ibu, Tuhan gerakkan hati saya untuk Bapak Ibu ambil saat teduh, taruh tangan kananmu di dada. Engkau berdoa, engkau ingat apa yang sudah orang sekitarmu lakukan. Mungkin orang sekitarmu, sahabatmu, keluargamu, suamimu, istrimu menyakiti hatimu. Engkau ambil saat teduh sama Tuhan. Tuhan, ampuni mereka. Kau ucapkan atas hidupan mereka. Ucapkan berkat atas mereka. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ikuti doa saya ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat setiap kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, aku telah dengarkan firman-Mu. Ajar aku untuk mengampuni Tuhan. Hari ini, aku ambil keputusan untuk aku mengampuni, untuk aku memaafkan, melupakan segala kesalahan yang orang-orang sekitarku telah lakukan atas hidupku. Hari ini, aku lepaskan pengampunan atas keluargaku, sahabatku, teman-temanku yang bernama, sebut namanya siapa, agar Tuhan Yesus berkati hidup mereka, jumpai mereka, sayangi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak Ibu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah ini kami telah belajar firman-Mu tentang mengampuni Tuhan. Hari ini hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus hamba percaya tetap berbicara terhadap pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada. Matikan firman ini dalam lubuk hati mereka, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berkati siapapun yang mendengar video ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mereka melangkah dalam penjagaan, dalam perlindungan. Kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kami doa, syafaat buat bangsa negara. Tuhan berkati, Tuhan sayangi bangsa Indonesia. Kami percaya pemulihan Tuhan, shalom Tuhan terjadi atas bangsa ini. Pemerintahan dari atas sampai terbawah, Tuhan sayangi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami doa agar bangsa ini juga dijauhkan virus corona, agar segera berlalu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi berdoa, menyerahkan siapa saja yang menyaksikan video ini. Tuhan sayangi, Tuhan lindungi. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat Yizia, kita telah belajar firman Tuhan, kita telah berdoa. Bapak Ibu tetap percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan masih terjadi atas kehidupan kita. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya di dalam channel ini, yang doa saya terus akan memberkati Bapak Ibu kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.